Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Kholik. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muasis dan masyayikh Madrasah Qodsiyah. Lahumul Fatihah. Kali ini kita akan pelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Yang kemarin kita sudah mengetahui komponen atau bagian-bagian yang dapat membuat organisasi itu bekerja, yang dapat membuat suatu aktivitas kehidupan. Selanjutnya kita lihat ya, ada gambar beberapa komponen-komponen yang dapat membuat suatu aktivitas hidup, seperti yang telah kalian lihat dari yang paling bawah itu adalah sel, kemudian sampai yang paling atas itu adalah komponen yang lebih besar. Urutan-urutan dari yang paling bawah ini adalah yang pertama adalah sel, ya, dimana sel itu adalah suatu struktur komponen terkecil dari suatu makhluk hidup. Selanjutnya yang lebih besar lagi di atasnya adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya itu bagian yang ketiga, gambar yang ketiga adalah contoh dari organ. Itu kebetulan contoh dari organ ginjal. Apa adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang mempunyai fungsi tertentu di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya gambar yang lebih besar itu adalah sistem organ, ya. Jadi adalah sistem organ itu merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam organ yang membentuk suatu sistem dalam suatu makhluk hidup atau di dalam tubuh kita, sehingga komponen-komponen itu bekerja yang saling terkait, di mana bila ada komponen yang satu itu tidak berfungsi, maka tidak akan dapat membuat suatu aktivitas kehidupan. Contohnya yang ada di dalam tubuh kita, misalkan sistem pencernaan, ya, sistem pencernaan itu terdiri dari beberapa organ yang bekerja membentuk suatu sistem pencernaan makanan. Seperti yang kita ketahui, urutan dari atas adalah mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian beberapa macam usus. Selanjutnya sistem organisasi kehidupan yang berikutnya adalah membentuk suatu organisme. Membentuk organisme itu di dalamnya adalah kumpulan dari beberapa sistem-sistem organ. Berikutnya kita lihat mengenai pengertian dari sel. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin secara umum, pengertian dari sel adalah kumpulan terkecil dari suatu organisme, di mana itu merupakan suatu teori yang lama yang sudah saya tuliskan kemarin. Ada teori baru yang ada penambahan suatu penemuan dari beberapa ahli, di mana teori ini disebut dengan teori sel yang baru, yang mengatakan bahwa sel merupakan adalah satu kesatuan dari suatu makhluk hidup, dari satu kesatuan struktural
kemudian fungsional, dan hereditas. Hanya saya ulas secara umum saja yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian macam-macam sel, diantaranya ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, sehingga intinya tersebar. Contohnya apa? Contohnya adalah pada sel bakteri. Berikutnya, untuk sel prokariotik ada juga sel yang mempunyai membran inti yang disebut dengan sel eukariotik. Ya, jadi untuk sel eukariotik ini adalah sel yang mempunyai membran inti sehingga intinya menyatu, tidak tersebar. Kemudian ada beberapa bagian-bagian sel, ya. Secara umum itu yang paling luar ada membran sel, kemudian di dalamnya ada suatu cairan yang disebut dengan sitoplasma, kemudian ada inti sel. Berikutnya kita lihat itu adalah sel hewan, ya. Sel hewan ini berapa bagian-bagiannya, diantaranya ada membran selnya, kemudian ada mitokondria juga, ada sitoplasma juga, ada inti sel yang nanti akan kita bahas masing-masing dari bagian-bagian sel atau organel sel. Berikutnya itu adalah gambar dari sel tumbuhan, yang mana tadi kalau kalian perhatikan di dalam hewan tadi itu tidak mempunyai dinding sel. Nah, untuk sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel. Sama juga bagian-bagiannya secara umum. Berikutnya ada membran sel, kemudian ada sitoplasma juga, ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, dan juga ada inti sel. Nanti kita lihat apa perbedaan-perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan secara umum. Nah, berikut ini adalah tabel dari perbedaan untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian lihat di layar, untuk sel hewan tidak memiliki sel yang bersilia, ya. Kemudian untuk sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselula. Selulosa itu adalah bagian yang sangat keras yang mana bisa memberi bentuk kaku pada tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel juga. Tidak mempunyai dinding sel sehingga bentuk dari sel hewan ini adalah lunak. Berikutnya yang kedua adalah B, tidak memiliki butir plastida. Untuk sel tumbuhan ini memiliki plastida yang mana sesuai dengan sifat dari tumbuhan dalam mendapatkan makanan, sifatnya adalah autotrof, yaitu melakukan suatu proses fotosintesis untuk membuat makanan. Langsung saja berikutnya untuk yang C, itu bentuknya itu tidak tetap karena kaitannya tadi tidak mempunyai dinding sel. Kemudian untuk sel tumbuhan bentuknya tetap ini dan kaku. Kemudian untuk sel hewan memiliki sentroma, kemudian sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, ya. Kemudian jumlah mitokondrianya, mitokondria itu adalah bagian untuk pernapasan sel, itu relatif banyak, sedangkan untuk sel tumbuhan jumlah mitokondrianya sedikit. Kemudian yang terakhir itu adalah vakuola, ya, berjumlah banyak dan ukurannya
relatif kecil. Selanjutnya untuk sel tumbuhan vakuolanya sedikit tapi ukurannya besar. Berikutnya kita lihat bagian-bagian yang hanya pada sel hewan. Tadi sudah kita lihat perbedaan-perbedaannya, ini secara umum saja, yaitu untuk sel hewan itu ada sentrosom, kemudian ada lisosom, kemudian ada flagela. Sedangkan untuk yang hanya pada sel tumbuhan, ya, itu ada dinding sel tadi, ya, kemudian vakuolanya besar, ya, kemudian mempunyai plastida. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian sel atau biasa disebut dengan organel sel beserta fungsinya. Ini organel-organel sel yang umum ada pada semua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Itu ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada lisosom, ada badan mikro, dan organel-organel sel. Berikutnya fungsi bagian sel. Nah, misalkan dari yang luar tadi adalah membran sel. Membran sel itu fungsinya apa? Untuk mengatur keluar masuknya materi sel. Kemudian untuk komunikasi sel. Selanjutnya di dalamnya ada suatu cairan yang disebut dengan sitoplasma. Ya, merupakan suatu cairan tadi, cairan sel. Kemudian tempat mengapungnya organel-organel sel atau bagian-bagian dari sel. Berikutnya fungsi organ sel ribosom. Nah, ribosom itu merupakan suatu organel sel yang berfungsi untuk membuat atau mensintesa protein. Kemudian untuk yang kedua, retikulum endoplasma. Ini adalah organel sel yang berfungsi untuk mensintesa atau membuat protein dan lemak. Kemudian untuk menghubungkan inti sel dengan sitoplasma. Selanjutnya untuk badan Golgi. Badan Golgi itu adalah merupakan suatu organel sel yang berfungsi reaksi karbohidrat dan lemak, kemudian membawa protein di sel. Berikutnya fungsi organel sel yang berikutnya adalah mitokondria. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, mitokondria itu adalah organel sel yang berfungsi untuk respirasi atau pernafasan sel dan metabolisme sel. Kemudian pusat hasil energi sel. Berikutnya adalah lisosom, ya, merupakan suatu organel sel yang menghasilkan enzim pencernaan, kemudian mencerna materi tak terpakai, ya, kemudian di dalam sel, dan materi asing yang berbahaya. Kemudian untuk badan mikro, ya, badan mikro adalah merupakan suatu enzim pencernaan yang menetralkan racun, enzim yang mengubah lemak menjadi gula atau glukosa. Selanjutnya di bagian sel yang di tengah hitam itu adalah inti sel, yang merupakan suatu pusat aktivitas sel yang memiliki materi genetik, ya, atau bahan yang bisa diturunkan menurun, DNA dan protein, juga sebagai reproduksi sel. Demikian untuk materi kali ini.